Siap, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah. Coba dulu sekarang perhatikan. Mana tahu kursi atau mejanya agak mereng atau kurang lurus, segera diluruskan. Perhatikan masing-masing nak. Iya. Kemudian coba lihat kalau misalkan ada sampah, coba dulu sampahnya disimpan dulu, masukkan dulu ke dalam lacinya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini, maka tentunya hendaklah kita berdoa agar kiranya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Ketua kelasnya coba dulu Sapian maju ke depan nak untuk membawakan doanya nak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Pandaikan aku, bukakan pikiranku dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas rezeki yang telah Engkau berikan. Semoga ditambah lagi. Amin. Diri gerak. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubrak. Apa kabar anak Bapak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Jadi Bapak harapkan semoga kiranya pembelajaran itu berlangsung terus-menerus. Karena yang namanya pembelajaran itu tentunya mencari ilmu. Sesuai dengan yang dikatakan dan dijelaskan dalam Islam, thalabul ilmu faridatan illa kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Muslim itu laki-laki, muslimat itu perempuan. Bahkan dijelaskan pula bahwa seseorang yang menuntut ilmu itu bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. Maka itu nak, pesan moral Bapak pada pagi hari ini, giat belajar, rajin belajar, apapun yang diberikan oleh guru,
dengarkan, kemudian apapun tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan, dan jadilah anak yang baik dan berbakti, kemudian juga mendengarkan setiap nasihat dan bimbingan dari guru. Bapak harapkan pada pelajaran hari ini semoga membawa keberkahan kepada kita semua dan menambah ilmu pengetahuan kita. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang sekarang, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai tema yang berjudul, coba sekarang melihat nak, poin-poin yang ada di layar kita nak, mengenai surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha ini merupakan surat yang ke-93. Kemudian kalau kalian ingat-ingat, Bapak yakin sudah ada sebagian hafal ini. Berapa jumlah dari ayat surat Ad-Duha? Berapa tadi, Lutfi? Iya, 11. Betul apa tidak? Betul. Jadi surat Ad-Duha ini merupakan surat yang ke-11, kemudian juga merupakan surat yang ke-93. Coba sekarang perhatikan ke depan. Sebelum kita masuk ke pelajaran surat Ad-Duha ini, Bapak ingin dulu nak menanya pelajaran kita yang kemarin. Ada pelajaran yang kemarin kan? Ada. Jadi Bapak ingin bertanya, ayo kira-kira apa aja pelajaran kita yang kemarin? Apa kemarin? Sipa? Apa dia somat Sipa? Iya, kemudian apa lagi nak kemarin? Iya, Angga. Apa arti yang Angga di Angga? Iya, kemudian ayo siapa lagi? Sapier. Al-Muqaddim. Apa artinya Sapier? Maha meluluhkan. Dia yang terakhir. Tommy. Apa artinya bagi pelajaran kemarin? Oke, Allah Maha Kekal. Jadi Allah itu Maha Kekal. Itulah pelajaran kita yang kemarin. Jadi sebelum ini nak, maka di sini akan Bapak menjelaskan mengenai surat Ad-Duha. Coba perhatikan sekarang masing-masing ke layarnya nak ya, biar Bapak jelaskan mengenai surat Ad-Duha. Jadi pada pelajaran ini, pada surat Ad-Duha kita juga mempunyai tujuan pembelajarannya nak. Apa itu tujuan pembelajarannya? Yang pertama, membaca surat Ad-Duha dengan tartil. Jadi Bapak harapkan nanti setelah belajar surat Ad-Duha ini, mampulah kalian semua membaca surat Ad-Duha. Yang kedua, menghafal surat Ad-Duha dengan tartil juga. Jadi harapan Bapak yang tadinya kurang-kurang hafal membacanya, agak sedikit-sedikit lupa, maka setelah belajar ini insya Allah kita akan dapat menghafalnya dengan baik. Yang ketiga, coba lihat yang ketiga apa itu nak? Menulis surat Duha dengan baik dan benar. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menulis surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Yang keempat, menjelaskan pesan pokok surat Ad-Duha. Jadi nanti di pesan pokok surat Ad-Duha ini akan Bapak jelaskan mengenai beberapa pesan-pesan pokoknya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran di sini adalah diharapkan kalian semua sebagai peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis dan memahami pesan-pesan pokok pada surat Ad-Duha. Kemudian selanjutnya ada materi pelajarannya itu, dengarkan yang bagus nak. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu surat Ad-Duha merupakan surat yang ke-93 dalam susunan mushaf. Jadi maksudnya ini nak susunannya nak. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Jadi untuk surat Ad-Duha ini merupakan urutan nomor ke-93 dan terdiri dari berapa ayat tadi? Iya, ada 11 ayat. Ad-Duha juga memiliki pengertian dan arti. Jadi arti dari Ad-Duha ini adalah waktu pagi. Kemudian surat Ad-Duha diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga surat Ad-Duha dikelompokkan ke dalam golongan surat Makkiyah. Jadi surat Ad-Duha ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Kemarin udah pernah kan kita belajar mengenai juga golongan surat Madaniyah.
Kalau Makkiyah dia diturunkan di kota Makkah. Pertanyaannya, kalau surat yang termasuk ke dalam golongan Madaniyah apa lalu? Diturunkan di kota mana, Nina? Madinah. Di kota Madinah ya. Kalau Makkiyah diturunkan di kota Makkah. Kalau dia Madaniyah, maka diturunkan di kota Madinah. Oke. Oke, di sini akan Bapak jelaskan mengenai penjelasannya, nak. Dalam Islam dijelaskan pula bahwa surat Ad-Duha diturunkan pada masa terhentinya turun wahyu. Jadi yang namanya wahyu, nak, tidak terus-terusan turun, ada masa-masa prosesnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa diturunkan pada masa terhentinya turun wahyu atau fatratul wahyu, sehingga Rasulullah SAW bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena begitu besar keinginan beliau menerima wahyu Allah itu, hingga beliau berkali-kali pergi ke Gua Hira dengan harapan pada saat itu dapat menerima wahyu, sebagaimana halnya beliau menerima wahyu pada pertama kali. Namun disayangkan di saat Nabi Muhammad sedang menunggu juga, tetapi wahyu itu tidak juga turun. Pada saat kondisi wahyu ini tidak turun, disitulah Nabi Muhammad bersedih. Kemudian dia bersedih karena atas ketidakhadiran wahyu. Datanglah kondisi yang tidak terduga dari orang-orang musyrik dan kafir Quraisy. Mereka ini mengolok-olok Nabi Muhammad. Mengolok-olok itu maksudnya mengejek, menghina. Kenapa mengejek dan menghina? Karena mereka mengatakan bahwa wahyu itu tidak turun, dan kemudian mengejek bahwa Nabi Muhammad ini jangan-jangan sudah ditinggalkan oleh Allah. Lalu setelah itu, karena kaum kafir Quraisy selalu mengolok-olok dan mengejek, Allah pun akhirnya menurunkan wahyu. Lalu turunlah surat Ad-Duha. Kemudian, jadi di sini ada Bapak tampilkan mengenai surat Ad-Duha. Di sini Bapak harapkan, mari kita sama-sama membacanya, nak. Ayo ikuti Bapak, nak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba sekarang kita lihat dulu, nah, yang namanya surat tentunya mempunyai arti, ya kan? Itu sudah jelas, nah, setiap surat mempunyai arti. Kemudian di sini sudah ada Bapak paparkan mengenai terjemahan atau arti dari surat Ad-Duha dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 atau terakhir. Coba yang pertama, Bapak ingin dulu membacanya si Wirda. Baca dulu Wirda. Demi waktu dua Ketika matahari naik sepenggalan. Kemudian, di sini akan Bapak paparkan dan tampilkan mengenai terjemahan surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 11.
Jadi nantinya akan Bapak suruh satu persatu anak-anak murid Bapak atau peserta didik Bapak untuk menyebutkannya. Bapak tunjuk nanti orangnya. Di saat nanti Bapak tunjuk orangnya berdiri ya. Ya, Pak. Iya. Kita mulai dari Wirda. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala. Iya. Jadi di sini dijelaskan bahwa demi waktu duha. Itulah pada saat matahari naik sepenggal. Nah, kemudian yang kedua artinya, coba dulu Tommy. Dan demi malam apabila telah sunyi. Iya, dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi malam itu kan sunyi kan. Apalagi kalau sudah masuk tengah malam dari jam 12 malam sampai terdengar jam 5 subuh. Jadi di sini dijelaskan bahwa dan demi malam apabila telah sunyi. Yang ketiga Bapak tunjuk dulu si Sapier. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Di poin ini anak. Tadi ada dijelaskan bahwa kaum kafir mengolok-olok atau mengejek Nabi Muhammad. Untuk itu di sini coba kalian lihat poin yang ketiga. Di sini dijelaskan bahwa Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Awalnya Nabi Muhammad ini tadi sudah bersedih. Dia menunggu wahyu. Di saat itu pula lah dijelaskan bahwa di sini ada keterangan tidak pula membencimu. Jadi di sini bukan berarti Allah itu membenci Nabi Muhammad karena tidak adanya turun wahyu, bukan. Tapi memang ada prosesnya. Dan di saat itu pula lah kaum kafir Quraisy mengejek-ejek atau mengolok-olok Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh kaum kafir Quraisy? Bahwa jangan-jangan Allah atau Tuhanmu yang Muhammad telah meninggalkan engkau. Siapa engkau maksudnya itu? Muhammad. Kemudian yang keempat, coba dulu sekarang si Akbar. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Gitu aja nak. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Kemudian arti yang kelima, Zahira. Ya. Iya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Kemudian yang keenam, di sini Bapak mintakan kepada Faizal. Bukanlah dia mendapatimu sebagai orang yatim lalu dia melindungimu. Iya, jadi yang keenam ini bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Yang ketujuh, Bapak mintakan kepada Amir. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Iya, yang ketujuh itu dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Yang kedelapan, Rian. Dan dia mendapatimu sebagai seorang Kekurangan, memberikan kecukupan. Yang kesembilan, Bapak mintakan kepada Kori. Maka terhadap anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Iya. Yang kesembilan artinya adalah maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Yang kesepuluh Bapak mintakan kepada Sipa. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardinya. Inilah kadang-kadang ada orang-orang yang meminta-minta ke rumah. Kalau sudah datang meminta-minta ke rumah, janganlah pula kalian usir. Berilah semampu kalian, ya kan? Yakinlah Allah akan membalas apa yang telah kalian berikan kepada orang yang datang ke rumah kalian tadi. Yang terakhir, yang ke-11, Bapak mintakan kepada Nailana sebagai penutupnya, nak. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau minta
Iya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi dari 11 arti ini hendaklah kalian mampu untuk memahaminya. Bapak harapkan kelak agar kita yang pertama tentunya dapat membaca surat Ad-Duha dengan baik, kemudian dapat menghafalnya, kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan kita dapat menulisnya dengan baik dan benar. Oke, sekarang kita lanjut ini nak. Ya, sekarang masuk ke pesan pokoknya. Jadi di surat Ad-Duha ini ada pesan pokoknya atau inti-inti ataupun makna yang terkandung di dalam surat Ad-Duha. Yang pertama dijelaskan bahwa penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad ketika tak turun wahyu itu. Itulah tadi ada muncul cerita bahwa kaum kafir Quraisy mengejek Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, coba lihat bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik atau kaum kafir yang tadi mengejek. Kan ada tadi dibilangkan dan dijelaskan kan bahwa dijelaskan dalam pelajaran sejarah kaum musyrik ini mengejek-ejek atau mengolok Nabi Muhammad karena tidak turunnya wahyu. Kemudian yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Jadi awalnya Nabi ini bersedih. Kenapa tadi dia bersedih? Karena tidak turunnya wahyu. Sementara di saat itu Nabi Muhammad sedang menunggu turunnya wahyu. Oke, sekarang masuk yang keempat. Larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Sewenang-wenang ini maksudnya suka-suka hati. Makanya ada istilah anak yatim itu hendaklah kita bina, hendaklah kita jaga. Iya kan? Kadang-kadang kalau udah cerita anak yatim, bapak yatim di sini pun ada yang selalu malu bersedih. Iya kan enggak? Yang kelima, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Jadi di sini jangan nanti ada orang yang meminta-minta, di situ pula lah kalian usir kadang-kadang. Jangan seperti itu. Kalau ada orang yang meminta-minta maka diberikan seikhlas hati aja nak. Kalau ada 1.000 kasihkan 1.000. Kalau ada rezeki berlebih 5.000 kasihkan 5.000. Ya kan? Siapa sih yang pernah udah mengasih bantuan ataupun memberi sumbangan kepada orang yang meminta-minta? Kadang-kadang dia mau ke rumah kita kan, assalamualaikum, ya kan? Minta bantuan ya kan? Ada kadang untuk yang anak yatim, ada kadang-kadang untuk pembangunan masjid, ada kadang-kadang ada untuk orang-orang yang sakit parah. Maka pesan Bapak, berilah seikhlasnya. Jangan pula diusir atau dihardik. Kemudian yang keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya kadang-kadang yang namanya bersyukur itu wajib untuk selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah selalu orang yang bersyukur atas apa yang telah kita peroleh. Karena Allah itu sangat menyenangi orang-orang yang bersyukur. Oke, di sini Bapak akan membuat sebuah tugas yang mana di sini akan Bapak bagi ke dalam 4 kelompok. Coba sekarang perhatikan ke depan. Di sini ada tugas kelompok. Jadi sebelum Bapak memberikan tugas kelompok ini, akan Bapak jelaskan dulu. Di sini ada muncul sebuah problem atau permasalahan. Saat ini Bapak sedang akan menerapkan yang namanya PBL. Ini Bapak jangan menjelaskannya. PBL itu adalah salah satu problem based learning, yang mana di sini yang menjadi persoalan atau permasalahan
di dalam surat Ad-Duha, yaitu surat Ad-Duha ini merupakan salah satu surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Yang jadi masalahnya atau PBL-nya, yaitu problem basic learning-nya adalah beberapa anak murid di kelas 6 yang sebagian belum mampu membaca, menulis, dan menghafal surat Ad-Duha. Banyak yang namanya surat-surat pendek itu seharusnya kita hafal. Yang jadi masalah dan problem di PBL Bapak ini adalah mengenai problem yang berkenaan dengan surat Ad-Duha, yang mana Bapak di sini akan menjelaskan bahwa ada beberapa anak murid yang ada di kelas ini belum lagi mampu membaca dengan baik, kemudian belum mampu menghafal dengan baik, serta belum mampu menulis dengan baik dan benar. Jadi di sini Bapak akan membuat sebuah problem. Problem itu akan Bapak tuangkan ke dalam sebuah kertas, yang mana di sini akan Bapak bagi ke dalam kelompok. Jadi di sinilah PBL Bapak atau problem based learning Bapak mengenai sebuah problem permasalahan. Permasalahannya adalah beberapa anak murid belum mampu membaca surat Ad-Duha, belum mampu juga menghafal surat Ad-Duha, kemudian belum juga mampu menulis dengan baik surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Jadi di sini akan Bapak bagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Abu Bakar Siddiq. Coba lu tunjuk tangan kelompok Abu Bakar Siddiq. Iya, di kelompok ini Bapak buat namanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian masuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok Umar bin Khattab. Ini kelompok 2. Tunjuk tangan kelompok 2. Oke. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Utsman bin Affan. Tunjuk tangan kelompok Utsman bin Affan. Ya, ini kelompok Utsman bin Affan. Yang terakhir atau kelompok yang nomor 4 adalah kelompok Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalian bertanya dalam hati, kenapa dibuat Bapak ini nama-nama ini? Jadi 4 ini adalah khalifah setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Khalifah itu artinya pemimpin. Makanya disebutkan dengan Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang berjumlah 4, yang dimulai dari Abu Bakar Siddiq, masuk yang kedua Umar bin Khattab, masuk yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian di sini akan Bapak bagikan beberapa kertas ke kelompok masing-masing. Tugas kalian adalah di sini ada sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan itu Pak Guru? Pertanyaannya ini, apa cara yang dilakukan untuk mampu menghafal surat Ad-Duha? Jadi nanti kertas ini akan Bapak bagikan kepada kalian. Harapan Bapak isi yang baik, kemudian kerjakan. Ingat, ini per kelompok, jangan ribut, tetap jaga yang namanya ketertiban. Bisa? Bisa. Oke, Bapak bagi berdasarkan per kelompoknya masing-masing. Diharapkan isi dengan baik dan benar ya. Kemudian ini kelompok 2 Umar bin Khattab. Masuk kelompok 3 Utsman bin Affan. Yang kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Udah? Udah? Sebelum mengerjakannya biar Bapak kasih tahu dulu. Jadi sekarang di depan kalian sudah ada lembaran kertas. Pertanyaannya lihat ke depan. Kayak mana sih cara untuk menghafal biar dapat hafalan surat Ad-Duha? Jadi itu pertanyaannya. Apa cara yang dilakukan untuk mampu menghafal surat Ad-Duha? Jadi ini adalah pertanyaan untuk kelompoknya. Bapak harapkan mampu menjawabnya. Bapak kasih waktu di sini sekitar 10 menit nak ya. Nah, sekarang coba dulu kerjakan dengan tertib.
Bagaimana anak-anak Bapak semua? Apakah sudah siap? Sudah siap kan? Sudah. Bapak kumpul ya. Sekarang perwakilan aja mengumpulkannya nak. Mulai dari kelompok 1 perwakilannya. Kumpulkan lembar jawaban kelompoknya. Perwakilan aja. Iya, masuk kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Iya, masuk kelompok 3-nya nak. Masuk kelompok 4. Oke. Jadi di sini sekarang sudah ada Bapak terima mengenai hasil dari jawaban kalian dari masing-masing setiap kelompok. Mudah-mudahan apa yang kalian jawab ini menambah ilmu pengetahuan kalian. Ya, sekedar Bapak bacakan ya. Kelompok 1 di sini menjawab yang pertama, membaca surat Ad-Duha secara berulang-ulang. Itu salah satu caranya. Nomor 1 dibuat dari pendapat kelompok 1. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan orang ini adalah menggunakan media YouTube. Bisa apa enggak? Bisa. Apalagi sekarang zaman sudah semakin maju. YouTube ini merupakan salah satu media pembelajaran yang amat disenangi, terkhusus untuk anak-anak seumuran kalian. Ya kan? Iya. Jadi yang namanya YouTube, manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk memperoleh ilmu pengetahuan. YouTube ini bagus, banyak ilmu yang kita dapat dan peroleh dari YouTube ini. Tapi ingat, gunakan YouTube ke arah yang baik atau bagus. Jangan pula melihat YouTube ke arah yang tidak baik atau tidak positif. Kemudian jawaban ketiga dari kelompok 1 di sini dijelaskan mengenai menggunakan murotal. Tahu murotal? Tahu? Yang peta itu loh, yang ada suaranya, yang ada dia mengucapkan surat-surat, iya kan? Pernah kan tahu kan? Nah, jadi kelompok nomor 1 ini menjawab menggunakan murotal. Kemudian jawaban mereka di kelompok 1 yang keempat adalah menulis kembali surat Ad-Duha ke dalam kertas. Nah, ini bisa salah satu caranya. Udah dihafal, kemudian kita menulis di kertas. Kita baca lembar, ya kan? Insya Allah yakinlah kalian akan mampu membaca dan menulisnya. Kemudian jawaban yang keempat, membaca surat Ad-Duha sebelum tidur. Di saat kalimat tidur itu kita tenang kan? Bisa sambil menghafal-hafal surat, ya kan? Bapak dulu kecil-kecilnya gitu. Bapak baca itu surat Ad-Fin, At-Takasur, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Ad-Duha yang sekarang kita pelajari ini. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Karena kan begini nak, di saat kita mau tidur, di situ kan ada namanya ketenangan. Di situ badan itu sudah rileks, tidak lagi bekerja. Maka nggak ada salahnya kita sambil mau tidur, kita bacakan hafalannya biar supaya mengingat pelajaran kembali. Ada istilah orang tua dulu mengatakan lancar kaji karena diulang. Itu juga kan salahnya tenang. Kemudian nanti misalkan begini, kalian udah jam 6 maghrib, berarti nanti kan udah mau ke ajar di jam 1. Sambil mengisi waktu kosong, kan bisa kan menghafal surat-surat pendek. Bisa nggak? Bisa. Jadi itu salah satu cara untuk mampu menghafal surat Ad-Duha. Yang keenam, ini yang terakhir menurut kelompok 1, jawaban mereka adalah menghafal di tempat yang sunyi dan tenang. Ini baru mantapnya. Ketenangan menghafal sebuah surat, salah satu contohnya surat Ad-Duha ini, di saat dalam kondisi yang tenang, sunyi, hening, itu yang sedang. Coba macam kalian menghafal surat Ad-Duha, misalkan kalian ke pajak, menghafal nggak bisa. Itu kan di situ rata-rata ada yang menjual cabai, ada yang menjual bawang, ya kan? Mana mungkin lagi terdengar, ya kan? Khusyuk atau konsentrasi enggak kalau di tempat keramaian? Tidak. Makanya jawaban dari kelompok 1 pada poin ke-6 ini bagus ini.
menghafal di tempat sunyi dan tenang. Memang alangkah baiknya menghafal itu di tempat tenang, sunyi, yang hening. Insya Allah akan lebih mudah dan lebih cepat untuk dapat hafalan surat Ad-Duha. Oke, kita masuk yang ke selanjutnya, nak. Di sini ada hikmah surat Ad-Duha ya kan, nak? Jadi sebelum ada hikmah surat Ad-Duha, di sini Bapak akan melakukan sebuah pertanyaan pemantik. Bapak mau nanti ada 2 orang yang menjawab. Pertanyaan Bapak ini enggak banyak-banyak, 2 aja. Jadi Bapak harapkan nanti siapa yang Bapak pilih 2 orang ini akan mampu menjawab pertanyaan pemantik Bapak ini. Yang pertama, Bapak mintakan dulu kepada Naila. Tunggu Naila dulu. Udah? Di sini pertanyaan Bapak adalah mengapa kita perlu menghafal surat Ad-Duha? Kira-kira menurut Naila apa? Dirimu? Karena mengajarkan kita untuk bersyukur. Kemudian, ada kira-kira lagi? Kedua, karena mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Iya. Yang pertama itu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Yang kedua mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Oke. Pertanyaan pertama, pertanyaan pemantik sudah mampu dijawab Naila dengan baik. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua adalah di sini pertanyaan Bapak mengenai apa manfaat dari menghafal surat Ad-Duha. Bapak mintakan sini kepada coba dulu Wirda. Apa kira-kira Wirda? 1, menambah hafalan dan Iya. 2, dapat membaca atau menghafal saat-saat. Iya betul, nak. Jadi salah satunya itu, nak, di sini si Wirda menjawab 2. Yang pertama di sini dijelaskannya bahwa dapat menambah hafalan surat-surat pendek. Yang tadinya hafalan surat pendek kamu masih sedikit, kan berarti kan bertambah satu. Setelah kamu dapat menghafal surat Ad-Duha, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, di saat kamu melaksanakan sholat, yang tadinya kamu tidak pernah membacakan untuk misalkan rakaat pertama atau rakaat kedua, tapi begitu kamu setelah hafal surat Ad-Duha, kan bisa kamu terapkan dan kamu bacakan di saat kamu melaksanakan sholat. Oke, kasih dulu tepuk tangan untuk si Nela dan si Wirda atas jawaban yang bagus. Oke, jadi di sini Bapak akan membuat sebuah kesimpulan dan sekaligus hikmah dari pelajaran kita mengenai surat Ad-Duha. Coba sekarang perhatikan hikmahnya. Hikmah ini artinya sesuatu yang didapat. Apa yang didapat setelah kita mempelajari surat Ad-Duha? Coba sekarang semua perhatikan, konsentrasi. Ini hikmah yang kita dapat setelah mempelajari surat Ad-Duha. Yang pertama, hikmahnya adalah bergaulah dengan anak yatim seperti bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Paham maksudnya? Jangan kamu membeda-bedakan kawan. Jangan nanti ada kawan yang anak yatim, maka aku nggak berkawan sama kau. Kita beda kelas. Karena kau kena anak yatim. Jangan begitu, nak. Berkawan itu jangan membedakan keadaan status dan keadaan. Yang kedua, coba perhatikan. Apa itu, nak, hikmah yang kedua, nak? Di sini meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Coba sekarang perhatikan. Pernah kalian pikir kota ada bapak-bapak atau orang, atau misalkan kita buat aja lah abang-abang, keadaan sehat, badan bugar, tapi dia minta. Kira-kira ini bagus atau tidak? Tidak. Makanya di sini dijelaskan hikmahnya, janganlah kamu meminta-minta. Selagi kamu masih sehat, bugar, kuat keadaan fisik kamu, jangan meminta. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, alangkah bermaknanya di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha.
Pernah kita melaksanakan sholat duha kan? Setiap hari Jumat pagi sekolah kita di SD 93 Selawan melaksanakan sholat duha. Salah satunya nak itu tadi nak, biar supaya memohon rezeki itu lancar, rezeki orang tua, rezeki saudara kita, rezeki guru-guru yang ada di SD 93 Selawan, ya kan? Mari kita dulu aminkan dulu. Amin bilang. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita semua itu mengalir, lancar, dan juga memperoleh rezeki yang membawa keberkahan. Yang keempat, ini poin yang terakhir dari hikmah surat Ad-Duha. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah. Jadi di sini dari tadi ini tidak henti-hentinya ini dijelaskan mengenai perlunya bersyukur. Makanya apa yang kamu sekarang miliki, syukuri. Kalau ada yang ingin kamu peroleh, yakinlah kamu ketika kamu belajar dengan sungguh-sungguh, 20 tahun yang akan datang, dimulai dari sejak hari ini, maka kamu akan memperoleh hasil yang memuaskan. Yakinlah kamu akan menjadi orang yang sukses. Kemudian di sini ada dijelaskan sebab setiap Allah menganugerahkan berbagai nikmat yang tidak terhingga. Kadang-kadang ada nikmat yang tidak kita duga-duga, yang tidak terhingga ketika kita sedang kadang-kadang merasa betul-betul kita ini sedang kesusahan. Ada kadang-kadang pertolongan Allah yang tidak terduga-duga. Yakinlah. Tapi itu tadi dibarengi pula dengan perbuatan baik, melaksanakan segala perintah Allah, kemudian mendengarkan arahan dan bimbingan dari guru, orang tua, ya kan? Termasuk juga melaksanakan segala apa yang disuruh dan diperintahkan. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai surat Ad-Duha. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.